Selamat datang di channel ini. Ketika video ini muncul di berandamu dan kamu melihatnya, percayalah ini bukan sebuah kebetulan. Mungkin ada sesuatu di dalam video ini yang memang sedang kamu butuhkan. Entah itu inspirasi, informasi, atau sebuah motivasi. Jadi tetap di sini karena di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa dan pastinya menarik untuk kamu simak sampai akhir. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat relevan dengan kehidupan banyak orang, yaitu sifat people pleaser. Keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Apakah ini sebuah kebiasaan yang mulia atau justru merugikan? Dan bagaimana pandangan stoikisme, salah satu filsafat kuno tentang hal ini? Mari kita telusuri bagaimana filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menawarkan wawasan yang dapat membantu kita memahami dan mengatasi perilaku ini. Siapkan diri kamu, karena ini akan menjadi perjalanan refleksi yang mendalam. Sebelum kita masuk ke pandangan stoikisme, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu people pleaser. People pleaser adalah seseorang dengan sifat yang cenderung merasa harus selalu membuat orang lain bahagia, seringkali dengan mengorbankan kebutuhannya sendiri. Jika berhenti menyenangkan orang lain, people pleaser mengira semua orang akan meninggalkannya dan dia akan diabaikan, tidak lagi dicintai. Mereka takut mengecewakan orang lain, mencari validasi dari luar, dan sering merasa bersalah jika tidak memenuhi harapan orang lain. Apakah kamu merasa pernah atau sedang mengalami ini? Untuk mengetahui apakah kamu termasuk people pleaser, ketahui ada tanda-tandanya seperti berikut ini. Yang pertama, rendah diri. Dilansir dari Healthline, people pleaser sering merasa rendah diri di depan orang lain. Mereka mungkin mengira bahwa orang lain hanya peduli pada mereka saat mereka berguna. Biasanya, perasaan rendah diri memunculkan kebutuhan akan pujian dan penghargaan dari orang lain. Yang kedua, ingin disukai orang lain. People pleaser sering mengkhawatirkan penolakan. Kekhawatiran ini biasanya mengarah pada tindakan yang dilakukan untuk membuat orang lain bahagia sehingga mereka bisa menerima kita. Selain itu, mungkin people pleaser juga memiliki keinginan yang kuat untuk dibutuhkan orang lain. Yang ketiga, sulit mengatakan tidak. People pleaser biasanya takut untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Menolak permintaan bantuan akan membuat orang lain berpikir bahwa kamu tidak memedulikan mereka. Dengan demikian, mengiyakan permintaan orang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan dianggap sebagai pilihan yang aman. Bahkan jika kamu sebenarnya tidak punya waktu atau tidak ingin membantu. Yang keempat, sering meminta maaf meski tidak bersalah. Menyenangkan orang melibatkan perasaan siap untuk disalahkan, bahkan ketika apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan kamu. People pleaser mungkin merasa bersalah dengan kondisi tidak menyenangkan yang terjadi, meski sebenarnya ia tidak bersalah. Yang kelima, tidak punya waktu luang untuk diri sendiri. People pleaser mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperhatikan dan menyenangkan orang-orang lain, sehingga mereka lupa memberi waktu untuk diri mereka sendiri. Banyak people pleaser yang tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Seringkali mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka inginkan atau kebutuhan mereka sendiri. Itulah mengapa sulit bagi people pleaser untuk mengutamakan diri sendiri. Menjadi orang yang baik tentu penting, tetapi apa yang terjadi jika kebaikan ini justru menjadi beban? Disinilah stoikisme menawarkan
perspektif yang menarik. Dalam stoikisme, salah satu prinsip utama adalah membedakan apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Epictetus mengatakan, hal-hal yang ada di bawah kendali kita adalah opini kita, hasrat kita, keinginan kita, dan tindakan kita sendiri. Sebagai people pleaser, kita sering merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Kita berpikir bahwa kebahagiaan mereka tergantung pada tindakan kita. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa emosi orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol, seperti niat baik, usaha, dan cara kamu mengekspresikan diri. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik, respon orang lain adalah masalah mereka, bukan kamu. Marcus Aurelius dalam Meditation sering mengingatkan diri untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai internalnya, bukan mencari validasi eksternal. Bagaimana hal ini relevan bagi seorang people pleaser? Ketika kamu terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain, kamu mungkin kehilangan arah tentang siapa diri kamu sebenarnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup selaras dengan kebajikan, seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Daripada bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Tanyakanlah, apakah tindakan saya sesuai dengan nilai-nilai saya? Dengan cara ini, kamu membangun kepercayaan diri yang tidak tergantung pada pendapat orang lain. Rasa bersalah sering menjadi pemicu utama perilaku people pleaser. Kita takut mengecewakan orang lain atau dianggap egois. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa rasa bersalah adalah hasil dari persepsi kita sendiri, bukan fakta objektif. Seneca, seorang filsuf Stoik, menulis bahwa kita sering mempersulit hidup kita sendiri dengan asumsi yang berlebihan. Jika kamu merasa bersalah, tanyakan, apakah saya melanggar prinsip kebajikan? Apakah saya tidak adil? Jika jawabannya tidak, maka rasa bersalah itu tidak berdasar. Belajar mengatakan tidak bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah keberanian untuk menghormati diri kamu sendiri. Ketakutan akan penolakan adalah ujian yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Sifat people pleaser mungkin terlihat sebagai tanda kebaikan hati, tetapi jika tidak dikendalikan, itu bisa menjadi sumber stres dan kehilangan diri. Stoikisme mengingatkan kita untuk hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan tidak membiarkan validasi eksternal mendikte kebahagiaan kita. Jadi, bagaimana kamu akan menerapkan prinsip stoikisme ini dalam hidup kamu? Apakah kamu siap untuk melepaskan beban ekspektasi orang lain dan mulai hidup dengan kebebasan sejati? Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana.